Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah untuk kita semua. Amin. Jumpa lagi dengan matematika peminatan. Kali ini di kelas 11 dengan materi yang pertama, yaitu persamaan trigonometri. Masih ingat ya kata-kata trigonometri? Di kelas 10 sudah pernah diajarkan, di matematika wajib, mungkin juga di fisika. Trigonometri ada sin, cos, tan, kosek, sek, dan kot. Nah, hari ini kita belajar persamaan trigonometri. Semoga kalian masih ingat persamaan trigonometri dasar. Untuk belajar persamaan trigonometri dasar, kita perlu mengingat materi kelas 10 dulu. Dulu pernah diajarkan namanya sudut istimewa atau sudut khusus. Kalau di matematika peminatan dulu kita belajarnya di materi vektor. Jari kita ada 5, mulai dari kelingking, manis, tengah, telunjuk, dan jempol. Sin kita mulai dari yang kecil, dari kelingking, sedangkan cos kita mulai dari yang besar, yaitu jari jempol, sedangkan tan adalah perbandingan sin dan cos. Sudut istimewa di kuadran 1 ada 5, yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Untuk kuadran 2, 3, 4 berarti tinggal menambahkan aja. 120, 135, 150, 180. Kuadran 3, begitu juga seterusnya sampai kuadran 4. Sin 0, 0. Sin 30, setengah. Sin 45, setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Sin 91. Ingat-ingat ya cara menghafalkannya. Dari kelingking 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos dimulai dari jempol 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Yang terakhir tan. Tan itu adalah sin dibagi cos. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3. Tan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Tan 90 tidak didefinisikan karena 1 dibagi 0 itu tidak ada. Nah, kenapa kita harus belajar persamaan trigonometri? Kalian diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Nah, ini dia. Dulu di kelas 10 matematika wajib juga diajarkan kuadran seperti yang saya sampaikan tadi. Ada kuadran 1. Kuadran 1 dari 0 sampai 90. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Nah, kemudian di kuadran 1 ini yang positif hanyalah sin dan temannya sin, yaitu kosek. Kuadran 1, sorry. Kuadran 1 semuanya positif. Bahasa Inggrisnya semuanya all. Kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosek. Kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotan. Kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Nah, ini cara untuk memudahkan kalian menghafalkan adalah kotasial. Ko berarti cos, ta berarti tan, si berarti sin, al berarti all positif.
Misalnya ada di sini di kuadran 4 300 derajat. 300 derajat berarti nilai cosnya itu positif, nilai sinnya negatif, nilai tannya juga negatif. Contoh lagi misalnya di kuadran 3 ada 225. Nilai tannya positif, nilai sinnya negatif, nilai cosnya juga negatif. Sin di kuadran 2. Di kuadran 2 misalnya ada angka 150 derajat. Nilai sin 150 derajat pasti positif. Sedangkan cos 150 derajat itu negatif. Tan 150 derajat juga negatif. Sedangkan di kuadran 1, berapapun sudutnya, apapun nilai trigonometrinya, perbandingannya pasti bernilai positif. Masih bingung? Kalau bingung kita coba ke soal dulu. Misalnya ini, tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut. Yang pertama sin 60. Tadi nomor 1. Sin 60 gampang ya. Sin 60, sin dimulai dari kelingking, 60 berarti dia ada di jari telunjuk. Nilainya yaitu setengah akar 3. Cos 45. Cos dimulai dari jempol, 45 derajat di jari tengah. Berarti jari tengah nilainya setengah akar 2. Tan 30. Tan itu sin dibagi cos. 30 ada di jari, sinnya di jari manis. Berarti setengah dibagi setengah akar 3. Sama dengan sepertiga akar 3. Bagaimana cara kita mencari cos 135 dan seterusnya? Kita jawab di sini. Nomor 4 misalnya. Cos 135. Kita lihat dia di kuadran 2. Di kuadran 2. Nah, ini di kuadran 2 pakai 180 min alfa. Berarti cos 180 dikurangi berapa biar jadi 35? Oke, dikurangi 45. Tadi di kuadran 2 yang positif hanya sin. Berarti cosnya pasti nilainya negatif. Min cos 45. Kan tadi sudah ada 45 berarti min setengah akar 2. Kalau ditanya nilainya positif apa negatif? Negatif. Nomor 5. Cos 210. 210 berarti di kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti 180 plus berapa biar nilainya 210? 30. Cos di kuadran 3 nilainya juga negatif. Min cos 30. Cos tadi dimulai dari jempol 30 berarti min setengah akar 3. Lanjut. Nomor 6. Cos 300. 300 itu di kuadran 4. Berarti itu 360 min berapa? Supaya bisa jadi 300 min 60. Di kuadran 4 cosnya bernilai positif. Berarti cos 60 sama dengan setengah. Kenapa bisa pakai 180 min 45, 180 plus 30, 360 min 60? Kita lihat sifat yang halaman sebelumnya ya. Nih, 360 min alfa, 180 plus alfa, 180 min alfa. Ini rumus yang kita pakai. Sebenarnya ada banyak identitasnya, tapi yang paling mudah adalah pakai yang 360 di kuadran 4. 2 dan 3 pakai 180. Tinggal plus atau min. Lanjut, nomor 7. Sin 120. 120 ada di kuadran 2. Berarti 180 min berapa biar jadi 120?
min 60. Di kuadran 2 sinnya bernilai positif. Berarti sin 60. Sin 60 yaitu setengah akar 3. Nomor 8. Sin 240. 240 ada di kuadran 3. 180 plus berapa biar jadi 240? Ya, 60. Sin di kuadran 3 nilainya negatif. Min sin 60 sama dengan min setengah akar 3. Nomor 9. Sin 310. Berarti sin dia ada di kuadran 4. 360 min 50. Berarti sama dengan sinnya bernilai negatif, sin 50. Karena 50 bukan sudut istimewa, cukup dituliskan min sin 50 begitu saja. Yang terakhir, tan 315. Sama ada di kuadran 4, berarti 360 min 45. Tannya di kuadran 4 bernilai negatif. Tan 45 yaitu 1, berarti min 1. Wow. Udah ya kelihatannya ya. Asalkan kita ingat tadi nilai perbandingan trigonometri di sudut istimewa. Dan nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Kotasial. Nah, kita mulai pelajaran kita kelas 11. Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Nilai sin suatu sudut positif di kuadran 1 dan 2, sehingga untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa, penyelesaiannya adalah ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360. Yang kedua, X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena sinnya yang bernilai positif hanya di kuadran 1 dan 2. K ini apa? K ini adalah bilangan cacah. Boleh juga bilangan bulat. Umumnya dimulai dari 0, tapi mulai dari negatif juga boleh. Tergantung interval yang diminta nanti. Contohnya begini. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri berikut. Kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nomor 1, sin X sama dengan sin 70 derajat untuk interval 0 sampai 360. Karena sin yang diminta adalah positif ini, berarti K-nya nanti kita mulai dari angka 0 juga. Dimulai dari angka yang positif. Kita coba menjawab. Perhatikan. Nomor 1, sin X sama dengan sin 70 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa berarti 70 plus K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 min alfa. Alfanya 70 plus K kali 360. Kita masukkan K-nya 0. X sama dengan 70 plus 0 dikali 360 tetap 0. 70 tambah 0, 70. Apakah 70 masuk ke interval? Apakah angka 70 ini di antara 0 sampai 360? Iya, berarti kita centang. Nah, sekarang yang sebelah kanan. X sama dengan
180 dikurangi 70 yaitu 110 derajat. Plus K-nya 0. 0 kali 360, 0 juga. Berarti 110 tambah 0, 110. Apakah 110 masih masuk dalam interval? Masih. Jadi kita centang. Nah, kita lanjutkan. K sama dengan 1, berarti X sama dengan 70 plus 1 dikali 360 sama dengan 360. 70 tambah 360 yaitu 430. Apakah 430 masih masuk dalam interval? No, berarti tidak memenuhi. Sekarang yang sebelah kanan, X sama dengan, pakainya ini ya, 110 plus K kali 360, 1 kali 360 berarti 360. Berarti X-nya sama dengan 470. Apakah masih masuk dalam interval? Tidak juga, berarti tidak memenuhi. Maka yang ditulis himpunan penyelesaiannya yang memenuhi saja yang centang. Dimulai yang kecil dulu. 70,110. Hanya 2 saja yang memenuhi himpunan penyelesaian. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua, boleh kalian langsung mengerjakan dalam bentuk radian seperti ini. Pi. Boleh juga kita ubah dia menjadi bentuk derajat. Misalnya nomor 2 di sini ya. Nomor 2. Misalnya saya ubah dulu menjadi bentuk derajat. Sin 2/3 pi berarti sama dengan sin 2/3 kali 180. Waduh. Kali sin kali 180. Berarti sama dengan sin 2 kali 60, 120 derajat. Boleh menggunakan ini, berarti soalnya berubah. Jadi sin 2x sama dengan sin 120. Maka X-nya sama dengan 120 plus K kali 360 atau 2X ya. Kan 2X. 2X sama dengan 180 min 120 plus K kali 360. Boleh seperti ini. Silakan dilanjutkan sendiri. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau tidak ada sudutnya, langsung seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin X min akar 3 sama dengan 0. Wow, gimana ini cara mengerjakannya? Misalnya begini. 2 sin X min akar 3 sama dengan 0. Berarti kita bawa yang akar 3 ini ke kanan. 2 sin X sama dengan min akar 3, kalau dibawa ke kanan berarti akar 3. Sin X sama dengan 2-nya kita bawa ke kanan juga, berarti setengah akar 3. Sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Cara cepatnya langsung bisa nih. Sin X sama dengan sin, ayo pakai jari tadi. Kalau sin dimulai dari kelingking, berarti setengah akar 3 dia terletak di jari telunjuk. Berapa nilainya? 60 derajat. Boleh langsung begini. Nah, sin 60 derajat
itu nilainya akan sama dengan jika dia terletak di kuadran 2. Sin berapa yang nilainya 60 derajat? Berarti ya sin 180 min 60 sama dengan berapa ini? Sin 120. Nah, kita sudah punya 60 dan 120. Himpunan penyelesaiannya yaitu 60 plus 100 plus koma 120 derajat. Bingung ya? Pelan-pelan aja. Yang nomor 2 silakan dikerjakan. Oke, saya akhiri gitu aja. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Mungkin terlihat membingungkan dan buat kalian pusing karena belum terbiasa. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.